Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen menguji kinerja praktik pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Faikul Fikri, asal Kota Semarang. Saat ini saya mengajar di SDN Mukti Harjo Kidul 01 Kota Semarang dan sedang mengikuti kegiatan PPG dalam catatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas 11 Maret. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan di SD saya sendiri, yaitu SDN Mukti Harjo Kidul 01 Kota Semarang. Berikut videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kita masih belum memberikan salam. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Hari ini tidak berangkat? Hari mana ya? Bisa, oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, maka kita berdoa bersama-sama supaya kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silahkan langsung dari meja saja. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa setiap pagi memberikan kalian penguatan ya. Yang pertama, setiap masuk pagi hari kalian harus tetap semangat. Kepala tidak boleh disenderkan, kepala tidak boleh ditaruh di meja, ya. Harus siap, duduknya harus siap, ya. Karena apa? Karena itu menunjukkan sikap kalian disiplin, ya. Sikap disiplin, iqbal. Sikap disiplin itu dari hal sederhana, ya. Contohnya itu tadi, tidak menaruh kepala di meja. Kalau kepalanya berat boleh ditinggal di rumah, ya, supaya enteng. Ya. Kalau kepalanya ditampar berarti apa? Berat, ya. Kemudian seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita bernyanyi dulu lagu nasional. Ya. Jadi kita akan, karena materinya tentang hewan, maka kita akan bernyanyi juga yang ada hewannya. Lagu nasional yang ada hewannya apa? Garuda Pancasila, ya. Sudah pas semua ya? Ya. Oke. Supaya agar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu bersama-sama. Dibimbing oleh ketua kelas, Mirza, bimbing teman-temannya untuk tepuk semangat. Ya, tahu kan Mirza ya? Ya, oke. Yuk, Mirza, bimbing temannya untuk melakukan tepuk semangat. Ya,
Oke, jadi tadi kalian sudah mulai masuk ke tema 5, subtema 2 pembelajaran 1. Ya, kalian nanti akan belajar tentang yang namanya rantai makanan. Ada juga jaring-jaring makanan ya. Setelah kalian kemarin di subtema 1 itu belajar tentang ekosistem dan lain sebagainya, untuk subtema 2 ini kalian akan fokus ke rantai makanan. Jadi kalian akan melihat gambar, menonton video, menyaksikan PowerPoint dari Pak Fikri, dan nanti kalian akan berkelompok melengkapi papan yang akan kalian tempel. Untuk apa? Supaya kalian bisa lebih mengerti apa itu jaring atau rantai makanan. Oke, sebelum sambil disiapkan bukunya, Pak Fikri punya beberapa pertanyaan untuk kalian ya. Kalian untuk tema pembelajaran ini akan belajar tentang rantai makanan. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Fikri ingin bertanya dulu. Menurut pendapatmu, apa itu rantai makanan? Ivan, kepalanya diangkat. Ya. Mirza. Serangkaian ya. Serangkaian proses makan dan dimakan pada sebuah lingkungan atau sebuah ekosistem. Boleh, bagus jawaban dari Mirza dan Laila, ditambahkan tepuk tangan untuk Mirza dan Laila. Oke, kemudian ya, yang kedua adalah menurutmu tadi yang rantai makanan yang sudah dijelaskan oleh Mirza tadi, apa saja hal yang mempengaruhi rantai makanan? Lingkungan, terus apa lagi? Bukan ada jawabannya? Ekosistem. Rizky, makanannya atau jenis makanannya, ada yang lain? Ciri-ciri? Bisa? Apa? Tempat asalnya, tempat asal atau ekosistemnya sama, gitu ya. Kemudian rantai makanan juga nanti dipengaruhi oleh jenis makanan dari hewan. Tadi sudah dijawab oleh teman-teman. Jadi selain rantai makanan, nanti kalian akan juga belajar tentang jaring-jaring makanan ya. Nanti kalian akan tahu bedanya antara jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Sebelum masuk ke materi, kalian akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok dan nanti akan bagi duduk jadi 5 kelompok. Karena ini duduknya sudah sesuai, jadi langsung saja diputar ke belakang masing-masing kursinya. Ya, nanti yang masih kurang akan Pak Fikri ambilkan dari kelompok lain. Oke, jadi semua sudah menempatkan diri di tempatnya masing-masing. Sekarang bisa dibuka paketnya di pembelajaran 1 subtema 2 di halaman 55. Ya, di situ ada bacaan teks non fiksi tentang rantai makanan. Bacaan teks non fiksi tentang rantai makanan. Ya, nanti silakan dibaca dulu ke kelompok. Kemudian nanti Pak Fikri punya lembar kerja yang bisa dikerjakan. Ya, dibaca dulu. Ini sambil Pak Fikri bagikan lembar kerjanya.
Oke, di situ kalian tiap kelompok sudah menerima lembar kerja. Silakan tulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya, kemudian lakukan pokok pikiran atau ide pokok. Dan oh ya, kelompoknya ini kelompoknya Hetsa kelompok 1, kelompoknya Sukma kelompok 2, kelompoknya Ivan kelompok 3, kelompoknya Praya kelompok 4, kelompoknya Mirza kelompok 5. Ya, silakan tulis nama kelompoknya dan anggota kelompoknya, kemudian berdasarkan bacaan di buku paket kalian cari pokok pikiran atau ide pokok. Ya, jadi singkat saja. Kami ini beri waktu sekitar 10 menit, ya 10 menit. Sudah selesai semua? Nomor 1 dan 2, 3, 4, dan 5. Kalau sudah, ini ada 4 paragraf. Berarti nanti ini ada 5 kelompok. Nanti ada 1 kelompok yang tidak dapat baca, bahwa nanti bisa menanggapi. Untuk paragraf pertama ada yang ingin kelompok 5 dulu, silakan dibaca paragraf pertama. Berdiri, yang membaca siapa? Oke, yang naik, baru dengarkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dilihat dan disimak apa yang akan kelompok 5 sampaikan. Ya, Ivan, tolong diam dulu ya, tolong. Siap, ini turun. Diulangi, Ulfi. Paragraf pertama, ide pokoknya atau pokok pikirannya adalah pengertian rantai makanan. Pokok pikiran, ide pokok, ya, pengertian rantai makanan. Tepuk tangan kelompok 5. Tepuk tangan kelompok 5. Semua tepuk tangan kelompok 5. Nah, oke, terima kasih. Ada jawaban lain yang beda? Kelompok 3. Proses dan pelaku dalam rantai makanan. Oke, boleh itu sudah termasuk ide pokoknya. Ya, ada prosesnya dan pelaku. Atau kalau kelompok 5 itu pengertiannya, dan di dalam pengertian ada proses dan ada pelaku. Ada jawaban yang lain? Tasya mungkin gitu. Proses tentang rantai makanan boleh. Pengertian proses boleh. Ya. Kemudian paragraf kedua yang ingin baca, ya kalau dulu berdiri, yang lain disimak tidak. Pengertian komponen laut pada dalam rantai makanan. Ada jawaban lain? Benar. Kelompok 3 gimana? Pelaku produsen pada rantai makanan di lautan. Ya, kata kuncinya adalah laut. Rantai makanan di laut. Kalau ada rantai makanan dan di laut itu sudah tepat. Ya, kuncinya itu. Ya, kata kuncinya itu. Oke, paragraf ketiga, Rizky berdiri. Kelompok 1. Komponen rantai makanan. Paragraf ketiga, ide pokoknya atau pokok pikirannya adalah komponen rantai makanan. Kalau 4, urutan peristiwa boleh. Urutan peristiwa. Oke, kelompok 5. Komponen pada rantai makanan sama. Kalimatnya agak beda dikit tapi intinya sama. Dari kelompok boleh. Suka?
Ya, masalah jika salah satu komponen tidak ada. Jadi intinya di paragraf ketiga ini adalah membahas tentang komponen dari rantai makanan. Kata kuncinya itu komponen rantai makanan. Paragraf terakhir yang belum, coba udah paragraf ketiga udah? Belum, ya. Ya, berdiri, Ivan. Berdiri, sambil berdiri. Ya, kayak Ivan. Gak apa-apa kan udah yang atas. Ya. Fungsi komponen pengurai dalam rantai makanan. Pengertian pengurai boleh. Kata kuncinya adalah pengurai. Kalau ada pengurainya boleh. Kata kuncinya adalah pengurai. Fungsinya, perannya, silakan. Ya, pengurai dalam rantai makanan. Betul. Atau di komposer. Ya. Oke. Terima kasih tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya, sudah menjelaskan tiap pertanyaannya. Kalian juga sudah berdiskusi dengan baik juga. Bisa merapat, jangan kami jatuh. Terima kasih sekali lagi. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, sekarang Pak Fikri minta kalian untuk mengamati presentasi PowerPoint yang sudah Pak Fikri buat di depan. Kursinya boleh diputar dulu ke arah sana atau posisi duduknya bisa dibetulkan dulu, silakan. Di depan ini sudah Pak Fikri sajikan slide PowerPoint dan silakan kalian menyimak. Cek bisa diingat atau boleh dicatat poin-poin yang ada pada PowerPoint yang ada di depan. Tema 5, subtema 2 pembelajaran 1 tadi doa sudah. Nah ini learn about animal atau belajar tentang binatang. Ya, di sini ada beberapa binatang, ada gambar binatang. Ya, ada anoa, ada harimau, ada komodo, badak, elang Jawa, babi hutan, tarsisus dan orang hutan. Kira-kira dari 8 binatang di depan, perbedaannya kalian bisa menyebutkan perbedaan yang ada pada 8 di depan. Tasya, makanannya atau jenis makanannya. Iqbal, ciri-cirinya boleh. Rizky, ekosistem atau tempat tinggalnya. Makanan, ciri-ciri dan ekosistem itu sudah menjelaskan perbedaan dari hewan-hewan di depan. Nah, selain hewan di depan, Pak Fikri juga punya beberapa patung atau mainan hewan yang sudah Pak Fikri sediakan di depan sini. Ya, ada beberapa hewan. Ini yang pertama, ya macan tutul atau biasa disebutnya jaguar. Dia jenis makanannya daging atau termasuk dalam golongan dua. Tinggalnya di mana? Di padang rumput, di hutan dan padang rumput. Kemudian di sini ada singa atau biasa disebut raja rimba. Dia termasuk hewan pemakan daging. Tinggalnya di mana? Padang rumput. Di sini ada hewan lagi apa ini? Gajah. Ya, termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Walaupun dia punya dua semacam kayak taring ya, kalau di sini nyebutnya daging. Ya. Tapi dia adalah pemakan tumbuhan. Dia juga ekosistemnya adalah di daerah padang rumput. Kalau di hutan dia akan kesusahan bergerak. Dia hanya sesekali saja masuk hutan. Kemudian di sini ada mungkin kecil badak. Ya, dia termasuk walaupun badannya kuat, dia termasuk pemakan tumbuhan atau herbivora itu juga berbeda. Ya. Kemudian ini ada bukan kucing lah nih, harimau. Dia termasuk pemakan hewan atau daging, jelas. Dia biasanya tinggalnya di dalam hutan. Ini yang agak berbeda, warnanya putih. Ya, ini beruang bukan sembarang beruang. Beruang ini berwarna putih, tinggalnya di kutub. Ya, dan dia kutub utara. Ya, dia termasuk pemakan daging. Khusus beruang kutub dia adalah pemakan daging karena ada beberapa beruang yang juga memakan tumbuhan atau madu. Tapi dia memakannya daging. Biasanya anjing laut atau singa laut.
Apakah, ini yang sering salah kaprah. Apakah beruang kutub itu makan pinguin? Kenapa? Karena pinguin itu karnivora. Bukan. Iya, karena pinguin itu tempat tidurnya di kutub selatan. Sedangkan si beruang kutub ini tinggalnya di kutub utara. Jadi dia makanya bukan pinguin tapi singa laut dan anjing laut. Oke, bagus. Selanjutnya, ini pengertian dari rantai makanan tadi sudah sempat dijawab oleh teman kalian di awal, ya. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Atau singkatnya adalah perjalanan memakan dan dimakan. Ya, ada yang memakan, ada yang dimakan. Nanti kalian bisa lihat berita. Kalau lengkapnya ini bisa ditambah lagi dengan urutan tertentu antar makhluk hidup di ekosistem tertentu. Itu lebih lengkap lagi, ya. Karena di laut dan di hutan itu hewannya nanti beda-beda. Jadi siapa banyak di antara? Oke, next. Nah, ada 3 komponen pada rantai makanan, ya. Tadi sudah kalian baca juga di teks. Komponennya ada produsen, konsumen, dan pengurai. Apa itu konsumen, produsen, dan pengurai? Di sini ada contohnya. Nah, ini di sini ada contohnya. Pengurai sebagai pupuk bagi produsen, ya. Kalau pupuk biasanya dia termasuk pada tumbuhan atau tanaman, ya. Produsen itu umumnya adalah tanaman atau tumbuhan. Produsen dimakan oleh konsumen satu, konsumen satu dimakan konsumen 2, bisa jadi ada konsumen 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya tapi umumnya 2, konsumen 2. Dan kemudian konsumen 2 karena tidak dia makan lagi, dia mati jadi pengurai. Ya, kalau ada 3, kalau ada 4, 4. Ya. Nih contohnya rantai makanan di sini. Ya tuh, di situ ada rumput, belalang, katak, ulat dan jamur. Kira-kira berdasarkan komponen yang tadi sudah kalian lihat, yang termasuk produsen yang ya rumput. Ya, konsumen satunya belalang, rumput dimakan belalang. Konsumen 2-nya katak, konsumen 3 ulat. Jamur adalah pengurai. Misal di situ mau Pak Habib tambahin, mau kalian tambahin, mau tambahin apa? Ya, elang. Elang bisa memakan ular. Ya, jadi di situ bisa ada 1, 2, 3, 4 konsumen, tapi di depan itu hanya ada 3. Oke, next. Nah, agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke 1. Konsumen ke 1 lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Ya, ini yang disebut dengan keseimbangan alam atau keseimbangan ekosistem, keseimbangan rantai makanan. Tidak boleh salah satu dari komponen tersebut lebih sedikit atau bahkan sampai hilang. Ya, kalau sampai hilang berarti rantai makanan tersebut akan terputus. Oke, terima kasih. Oke, di depan sini sudah sediakan video. Silakan kalian tonton dan kita amati. Ini hampir sama dengan yang Pak Agus sampaikan tadi. Rantai makanan. Ya, rantai makanan. Silakan Rantai disampaikan. makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Sama dengan yang Pak Agus disebutkan. Dalam Silakan suatu rantai makan. makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, Produsen yang semua dan dan sebagai dekomposer atau pengurai. dekomposer atau pengurai sama. Kasih makanan. Pertanyaannya sama. Beda bahasa. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Pengurai. Pengurai biasanya dicontohkan jamur. Kalau di darat itu jamur. Tapi kalau di perairan kan tidak ada jamur. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama.
Tadi kalian sudah menonton video yang sudah Pak Fikri tampilkan. Sekarang silakan ke kelompoknya masing-masing lagi. Setelahnya akan Pak Fikri berikan sebuah media. Nanti ada media, ada juga format laporannya. Nanti kalian tinggal menuliskan dan kalian melengkapi media yang sudah Pak Fikri berikan. Ya, di atas mejanya dikosongkan dulu supaya nanti medianya bisa ditaruh di meja masing-masing. Dikosongkan dulu. Oke, dikosongkan dulu. Ini sudah kami bagi sesuai kelompok. Ada 5 kelompok, ada 5 media. Nanti kalian tinggal nempel, ya. Nanti masing-masing kelompok menempel dan mengamati media dari kelompok lain seperti itu, ya. Oke, untuk yang pertama kelompok 1 ini dapat ekosistem pada rumput. Kelompok 2 nanti dapat ekosistem hutan. Kelompok 3 dapat ekosistem laut. Kelompok 4 dapat ekosistem sawah. Kelompok 5 mendapat ekosistem kutub. Ya, kutub atau tundra, bisa kutub bisa tundra. Ya, ini baru dibagi. Jadi bentuk medianya seperti ini. Kalian bisa lihat. Nah, ini kebetulan yang di depan ini kira-kira apa ini yang di depan ini? Ya, nanti kalian sudah balik sediakan. Nanti kalian tinggal nempel di atasnya sini duduknya. Ya, tadi yang dapat laut, pernah sebentar, bapak? Sudah dapat laut? Bapak? 3 ada sekarang ke depan. Ini diambil dulu. Perlahan, bukan. Ini ekosistem ini apa? Ini ekosistem pada rumput siapa? Oke, ditaruh di atas dulu. Tolong hati-hati karena dia dari styrofoam jadi rapuh kayak. Artinya teman kalian ya. Oke, itu masih kosongan. Setelahnya akan Pak Fikri bagikan yang untuk menempelnya. Ini mau dibagikan gambar tempelan dan saya mau bagikan gambar tempelan. Sudah dapat semua ya, silahkan dibuka ya, dilepas itu klipnya, kemudian bisa mulai didiskusikan dengan kelompoknya ya. Lalu dengarkan dulu, perhatikan dulu Pak Fikri. Tolong benar-benar didiskusikan. Kalau sudah yakin kelompok 3, kalau sudah benar-benar yakin baru ditempel. Ditempelan kalau sudah benar-benar yakin. Oke, silakan. Kemudian itu jumbunya ditaruh di atas ya, di pada rumput. Ya, itu yang kotak itu pengurai. Pengurainya bentuknya sama semua. Semua sudah bisa ditempel? Nomor 1 udah? Nomor 2 sudah? Nomor 3? Mbak? Nomor 5? Oke, terus.
nanti setiap kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya sambil ya perwakilan aja ya perwakilan sambil nanti yang lain disimak, yang lain menyimak. Ini ada laporan nanti berdasarkan apa yang disampaikan oleh teman kalian di depan ya. Oke. Di situ ada 6 kolom, ada 6 tabel. Yang pertama tabel ekosistem padang rumput. Yang dapat padang rumput bisa isi dulu. Ekosistem hutan yang kedua itu yang ekosistem hutan bisa isi dulu dan selanjutnya sampai ekosistem kutub. Langsung saja yang pertama kelompok satu dulu, orang dari kelompok satu boleh 2 orang maju ke depan. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kalian yang akan maju ke depan. Betul-betul. Ya, sini, Rizky, di sini sudah banyak. Rizky ya, udah, sini. Nah, oke, Rizky, Abdul yang pegang, Rizky maju lagi Rizky. Nah, Rizky yang menyampaikan hasil pengerjaan kelompoknya. Yang namanya gimana? Lalu dengarkan dulu, tidak ada suara, ya. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Yang pertama tentang rantai makanan di mana itu sih? Nah, seperti itu ya. Yang pertama nanti produsennya apa, konsumennya apa, konsumen jualnya apa dan biasa. Mulai biasa disebutkan seperti ini. Oke, yang lain dengarkan supaya bisa mengisi lembar laporannya. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil penelitian kelompok saya di ekosistem padang rumput. Produsennya adalah rumput dan konsumen utama pusat dan konsumen dan di ya dimulai oleh di komposer. Bagus sekali presentasi dari kelompok satu. Silakan dulu kelompok satu. Bagus, Rizky suaranya lancar, sudah bagus ya. TG Rizky ya, lancar ya, bagus. Ya, selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu ya, biar semangat maju depan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan. Ya, oke. Kalau sudah, mari berikan waktu 2 menit untuk melengkapi tabel yang tadi sudah diberikan. Oke, kalau sudah medianya ditaruh di belakang, kemudian laporannya dikumpulkan, kemudian laporannya dikumpulkan ke depan, habis lengkap nama dan kelompoknya. Selanjutnya, setelah ini akan diberikan evaluasi. Tapi sebelum evaluasi, supaya badannya seger lagi, kita tes briefing dulu. Yuk, semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Kita tes briefing.
Oke, sudah. Tepuk tangan kalian. Kali berikan order evaluasi, silakan diberikan waktunya lama-lama 10 menit. Makanan. Tadi masih ada yang apa itu latihan makanan? Iman? Proses makan makanan hidup di ekosistem dan terjadi dalam beberapa urutan tertentu. Makan memakan atau makan dimakan, ya, yang terjadi pada urutan tertentu di suatu ekosistem tertentu. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.